Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Iya, iya. Deg-degan Bang. Hai, halo, apa kabarnya teman-teman netizen dan sahabatku semuanya. Mengejutkan dan juga bikin melongo. Akhirnya Rismon minta maaf ke Bapak Jokowi ya. Pasti kalian penasaran kenapa dia minta maaf ya. Coba kalian lihat, kalian amati dan benar-benar harus pasang telinga ya. Dengan penjelasan Rismon ini ya. Nah, kita lihat ya. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu dari saya bahwa saya tidak ada kaitannya dengan tim TPUA. Jadi yang saya buatkan video tidak ada suruhan, tidak ada bayaran dan apapun. Memang saya suka untuk menganalisa sesuatu, Bang. Iya. Jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan. Terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame. Ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification. Dan itu adalah Times New Roman. Yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar % palsu. Dramatisir Bang, sebenarnya matematik 100% palsu. Nah, karena gini Bang, evolusi teknologi itu memiliki catatan waktu, terikat pada ruang maupun waktu. Jadi teknologi yang belum lahir tidak mungkin bisa dipakai pada tahun 1985. Karena belum ada. Ya. Karena itu terdistribusi dan dibeli oleh license-nya, OpenType dan TrueFont itu dibeli oleh Microsoft dan Adobe itu tahun 1992 dikembangkan dan dirilis Microsoft dan Adobe tahun 1992. Bagaimana mungkin teknologi font yang adanya tahun 1992 itu dipakai di tahun 1985? Dan itu saya konfrontasikan, saya ingin jawaban dari pihak Rektorat UGM ya. Pada saat itu para pejabat tidak ada jawaban. Ya karena memang secara teknologi itu sudah confirm, itu palsu. Makanya saya bilang, kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar di universitas manapun, Bang. Gitu, Bang. Ini kan UGM ini bukan universitas abal-abal ya. Universitas yang disegani. Termasuk 5 universitas terbesar di Indonesia, kira-kira seperti begitu ya. Apakah Bung Rismon melihat, Bung Rismon datang ke perpustakaan itu dan memotret, apakah inisiatif Bung Rismon yang meminta skripsinya Jokowi atau orang UGM yang tiba-tiba menyodorkan ke Bung Rismon? Saya nggak meminta, tetapi pendekatan istri. Pendekatan istri penulis, terus pendekatan kepada salah satu petugas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan tiba-tiba ditawarin, ini Bu, coba lihat ini yang viral kemarin. Nah saat itu saya deg-degan itu Bang, mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan Bang. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah, Bang. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas, Bang, lemas. Kok bisa saya benar? Harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Jadi kan begini, Bung Rismon ya, ilmuwan itu bisa salah tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong Bang. Saya boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Gitu ya. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas Bang. Kok benar? Gitu ya. Kaget Bung Rismon. Kaget, harusnya saya salah.
Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi phone itu sudah sangat modern. Bahkan pernah di sebuah video saya tampilkan, ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik, ya IBM Electric Typewriter itu, di MIT, Massachusetts Institute of Technology, masih pakai seperti itu. Bagaimana mungkin UGM yang kampus rakyat sudah menggunakan teknologi phone yang sangat canggih? Itu pun nggak bisa dijawab pada pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu. Jadi pihak UGM tidak bisa menjawab itu? Tidak bisa menjawab, dan sampai sekarang mereka berjanji untuk merilis video pertemuan itu secara utuh tanpa diedit. Sampai sekarang tidak dipenuhi. Yes. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya, harapan Arismon analisanya salah. Jadi apa yang selama ini dia lihat, dia analisis itu salah semuanya. Ternyata benar menurut Arismon. Tapi kita tunggu bagaimana nanti di pengadilan untuk pembuktiannya. Begitu teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.